Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Lestari, mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang iman kepada Rasulullah dan iman kepada hari akhir. Yang pertama, iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai nabi dan rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Lalu, kedudukan dan fungsi Rasulullah. Kedudukan para rasul di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai utusan. Adapun fungsi dari para utusan ini adalah menyampaikan risalah Allah yang diwahyukan kepada mereka. Lalu yang kedua adalah iman kepada hari akhir. Pengertiannya adalah meyakini bahwa hari akhir itu pasti ada. Tidak ada yang tahu kapan hari kiamat itu akan datang, tetapi kita sebagai muslim sudah seharusnya kita untuk mengimani dan mempercayainya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Muhammad Firdaus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Saya di sini akan presentasikan dengan materi lanjutan dari materi saudara Intan yang akan saya bawakan. Dari materinya yaitu arti qada dan qadar. Dalam uraian bahwa kepada qada yang diberikan kepada Kementerian Agama disuburkan pada secara bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran dan atau takaran, kemudian secara makna pada merupakan takdir atau tempat yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Ketetapan menciptakan semesta, hal ini berdasarkan firman Allah SWT yang artinya tidaklah suatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauhul Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Jadi pengertian dari qada yaitu ialah takdir baik ataupun takdir buruk. Materi yang kedua ialah dalil-dalil nakli setiap rukun iman. Yang pertama, dalil lagi iman kepada Allah SWT yang artinya sesungguhnya Rabbimu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa lalu di semayam di atas arsy. Dia menutup malam ketika sayangan yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, bintang masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maha penuh berkah. Allah Rabbi Alam. Dalil nakli yang kedua, iman kepada malaikat. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan kepada sebelum. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Rasulnya dan hari kemudian, sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Yang ketiga, dalil nakli iman kepada kitab Allah. Dalam surah An-Nisa ayat 136 artinya itulah, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitab Rasulnya dan kemudian, maka sungguh orang itulah sejauh. Yang keempat, dalil nakli kepada iman kepada Rasul. Nah, artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan subhanallah Allah dan jauh tegut. Kemudian di antara mereka yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula tetap dalam kesesatan, maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah sebagai kesudahan yang mendustakan Rasul-Rasul. Dalil nakli iman kepada hari akhir yaitu artinya, dan sungguhnya hari kiamat itu pasti datang dan ada keraguan padanya, dan sesungguhnya Allah akan membangkitkannya siapapun yang di dalam kubur. Quran surah Al-Hajj ayat 7. Dalil yang keenam ialah dalil tentang qada dan qadar. Artinya bagaimana? Artinya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 artinya bagi manusia dalam malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran dan belakangnya mereka menjaganya
atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang pada diri mereka sendiri. Dan apabila menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, sekali-sekali tak pelindungan bagi mereka selain Dia. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah datangnya dari saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.